Baik, berikut saya jelaskan cara penggunaan fitur deposit. Yang pertama, nanti kita aktifkan dulu depositnya atau kita tambahkan dari All-Share Office ke menu produk dan inventory. Kemudian geser ke bawah ke bagian submenu deposit. Lalu klik tambah dan selanjutnya di sini kita input untuk nilai depositnya atau nominal depositnya saya buat 10 juta. Untuk penamaan boleh disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan kemudian di sini harga jualnya. Jadi kita boleh tentukan apakah kita jual dengan harga tetap yaitu 10 juta atau mau disesuaikan juga boleh. Lalu kita aktifkan toggle button di sini. Kemudian di sini kita tampilkan di post dan kemudian kalau berbatas waktu ini boleh dinonaktifkan dan nanti boleh di set ini berlaku untuk berapa hari ya. Kalau memang mau berlaku selamanya juga bisa. Tinggal ini diaktifkan semua untuk toggle buttonnya. Dan selanjutnya kita klik simpan. Kemudian kita ke POS dan kita coba simulasinya. Sebelumnya kita sinkron dulu. Oke, jadi nanti di sini kita sinkronisasi dulu dan selanjutnya kita ke bagian ini custom dan deposit. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang mungkin pada saat setelah sinkron POS dan beralih ke sini, tapi fitur untuk menambahkan atau proses transaksi depositnya tidak muncul, maka POS-nya boleh langsung di logout dulu dan di login kembali ya, baru kemudian kembali ke bagian menu ini. Nah, selanjutnya yang pertama kita harus jual dulu depositnya ya. Setelah nanti kita jual, nah baru nanti kita gunakan deposit itu sebagai metode pembayaran yang kita terima dari pelanggan atau kita potong dari depositnya. Nah, yang pertama kita bisa pilih dulu pelanggannya. Nah, ini untuk menambahkan data pelanggan tinggal klik tanda tambah di sini ya kalau belum ada. Nah, klik tanda tambah di sini, isi bagian nama, gendernya, dan nomor telepon. Nomor telepon ini boleh disesuaikan, diisi angka saja pun cukup ataupun mau dilengkapi juga bisa. Berikut dengan data yang lain. Nah, di sini saya gunakan data yang sudah ada ya. Di sini ada Ahmad. Klik ya dan kemudian baru kita klik tambah deposit ya. Kita akan jual deposit tadi yang 10 juta. Nah, kita buat transaksinya sampai dengan pembayaran deposit artinya 10 juta dan selesai. Nah, maka nanti untuk selanjutnya kalau contohnya Ahmad transaksi, nah dia bisa menggunakan dari depositnya. Nah, contoh di sini kita akan ke toko bangunan ya untuk retail. Nanti kalau untuk produk boleh disesuaikan. Di sini ada cat Dulux, kemudian ada semen dan lain sebagainya. Ini saya coba akan buatkan simulasi transaksinya. Anggap ini adalah transaksi atas nama Ahmad. Jadi nanti supaya kita bisa gunakan pembayaran depositnya, kita harus tambahkan dulu transaksi ini atas nama Ahmad ya. Jadi supaya nanti pada saat kita bayar, kita bisa menggunakan deposit daripada Ahmad ini. Nah, ini udah langsung muncul depositnya sebesar 10 juta. Nah, kita lanjut klik bayar. Dan di sini kita akan pilih deposit ya. Ini deposit. Nah, di sini langsung akan terpotong 730.000 dan kita klik bayar. Maka selesai. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada riwayat transaksi. Nah, ini untuk Ahmadnya ya. Ini icon untuk pembayaran deposit. Nah, di sini juga nanti ada keterangan depositnya. Lalu berikutnya kita akan ke back office. Jadi nanti kalau kita ingin mengecek sisa deposit, kita bisa langsung direct ke menu pelanggan ya. Nah, di sini nanti akan ada keterangan daripada semua transaksi pelanggan tersebut. Contohnya kita cari Ahmad. Nah, di sini ada keterangan sisa depositnya ada berapa ini. Nah, ini ada sisa depositnya sebesar 9.270.000 dan di sini juga nanti ada keterangan pemakaian depositnya. Nah, ini ada nomor transaksinya, nanti boleh langsung diklik untuk langsung diarahkan ke item yang dia beli tersebut. Nah, atau mau digeser ke bawah, di sini juga nanti ada keterangannya pembelian nih, ini tanggal 22 Juni oleh Ahmad. Dan ini ada item pesanannya, ini untuk detailnya untuk item yang pernah dia beli. Nah, kemudian kita beralih ke bagian laporan ya. Nah, ini untuk kalau dicek berdasarkan pelanggannya. Nah, kalau kita beralih ke bagian laporan, nah di sini laporan penjualan tadi ya, deposit. Nah, di sini. Jadi kita ke rincian penjualan deposit. Nah, ini untuk laporannya. Nah, jadi di sini nanti akan ada rincian penjualan deposit. Nah, ini tadi yang kita jual ke Ahmad. Nah, kita ada jual deposit. Ini top up untuk tipe transaksinya. Ya, nanti bisa dicek di bagian sini. Nah, ini
kita juga nanti bisa cek untuk sisa deposit. Ya, kita bisa klik contohnya yang Ahmad tadi, ini yang kita cek dari fitur pelanggan tadi ya. Di sini juga bisa muncul untuk Ahmad. Nah, di sini bisa kita klik ya. Coba. Nah, di sini kalau contohnya ingin lihat detailnya, ini bisa langsung diklik nama pelanggannya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti di sini akan ada keterangannya, statusnya apakah aktif ataupun tidak. Dan nanti akan ada keterangan juga, ini ada redeem deposit. Redeem itu maksudnya tebus, dan di atas inilah top up ya. Nah, nanti akan ada keterangan semua di sini. Untuk laporannya juga nanti bisa langsung di generate ke bentuk format PDF ataupun Excel ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini dia. Nah, laporannya kalau bentuk format PDF. Jadi itu kira-kira untuk fitur deposit, mulai dari cara mengaktifasi, kemudian kita proses transaksi penjualan depositnya dahulu, baru nanti kemudian kita proses transaksi dengan menggunakan metode pembayaran deposit daripada pelanggan tersebut dan sampai ke tahapan laporan ya. Jadi nanti kalau mau fokus yang pertama bisa ke data pelanggan dulu. Kalau mau dicek dari data pelanggan boleh cari pelanggannya atau ke fitur laporan, laporan pembukuan, laporan penjualan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung klik aja deposit. Nah, nanti ada dua laporan yang berkaitan. Ini penjualan deposit top up-nya dan ini adalah laporan untuk setiap pelanggannya.